Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nino Kazuki Darsman dari program studi Teknik Robotika kelas Robotika Pagi B. Di sini saya akan menjelaskan terkait paper yang telah diseminarkan pada DIEE atau CVF terkait Computer Vision atau Pattern Recognition Conference atau CVPR yang ada dalam rentang tahun 2021 hingga 2023. Adapun tugas ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah RE 604 yaitu Computer Vision. Baik, di sini saya mendapatkan paper tahun 2023 dengan judul DIKAE A New Pre-Training Paradigm for Low Level Vision. Nah, untuk penulisnya sendiri itu ada Yi Hao Liu, ada Jingwen He, ada Jin Jin Gu, Xing Tao Kong, Yu Qiao, sama Chao Dong. Nah, paper ini membahas tentang paradigma pre-training baru untuk tugas-tugas vision tingkat rendah yang disebut DIKAE atau Degradation Auto Encoder. Nah, pre-training telah mencapai keberhasilan luar biasa dalam vision tingkat tinggi, namun aplikasinya dalam vision tingkat rendah masih ambigu dan belum mampu. Paper ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seputar pre-training dalam vision tingkat rendah dan membangun skema pre-training baru. Nah, para penulis mengkategorikan tugas-tugas visi tingkat rendah menjadi dua kelompok berdasarkan kesulitan perolehan data. Yang pertama itu tugas biaya rendah, perolehan data berpasangan mudah dan murah, dan yang kedua tugas biaya tinggi atau perolehan data berpasangan sulit dan mahal. Nah, mereka berpendapat bahwa pre-training lebih signifikan untuk tugas biaya tinggi, di mana perolehan data lebih menantang. Mereka berpendapat bahwa pre-training lebih signifikan untuk tugas biaya tinggi, di mana perolehan data lebih menantang untuk mempelajari representatif visi tingkat rendah umum yang dapat meningkatkan kinerja berbagai tugas. Mereka mengusulkan paradigma pre-training baru bernama DIKAE. DIKAE mengikuti filosofi merancang tugas pre-text untuk pre-training tanpa pengawasan dan disesuaikan secara cermat untuk vision tingkat rendah. Nah, paper ini membahas beberapa topik terkait sebagai latar belakangnya. Yang pertama itu restorasi gambar. Peningkatan signifikan dalam restorasi gambar berkat deep learning. Berbagai tugas seperti the blur, denoise, dehaze, derend, dan super resolution telah mengalami kemajuan pesat dengan metode berbasis deep learning. Yang kedua, vision transformers. Transformer yang awalnya sukses di NLP kini juga diterapkan untuk tugas-tugas visi. Untuk tugas-tugas vision, termasuk vision tingkat rendah, beberapa arsitektur seperti IPT, Swinny-Air, U-Former, dan Restormer telah menunjukkan keefektifan transformer untuk restorasi gambar. Pre-training tanpa pengawasan telah terbukti efektif di NLP dan vision tingkat tinggi. Namun untuk vision tingkat rendah, paradigma pre-training yang ada masih terbatas dan belum optimal. Nah, metode yang diusulkan pada DIKAE ini adalah paradigma pre-training yang baru dirancang khusus untuk vision tingkat rendah. Nah, yang pertama itu ada input degradasi. Gambar masih diproses dengan serangkaian operasi degradasi seperti blur, noise, dan kompresi JPEG. Dan itu tingkat degradasinya dipilih secara acak dalam rentang apa yang ditentukan. Lalu pada encodernya dia menerima gambar yang terdegradasi dan menghasilkan representasi fitur tingkat rendah.
menggunakan arsitektur transformer seperti SwinER, eFormer atau Restormer. Lalu decoder ini menerima representatif fitur dari encoder dan embedding referensi, mencoba transverse degradasi referensi ke gambar input yang rusak menggunakan arsitektur CNN dengan modul injeksi degradasi. Lalu yang keempat di sini ada target rekonstruksi, yaitu menggunakan beberapa fungsi loss seperti yaitu loss rekonstruksi konten, loss perseptual, loss adversarial, dan loss embedding. Filosofi utama DKE adalah mempelajari representasi gambar alam dan informasi degradasi yang merupakan komponen kunci dalam vision tingkat rendah. Nah, untuk DKE dievaluasi pada beberapa tugas downstream. Itu yang pertama di HS datasetnya itu dari Resight, peningkatan signifikan, misalnya SwinER meningkat 6,88 dB dan eFormer meningkat 3,22 dB. Nah, yang kedua di RAN, datasetnya dari RAN 13K meningkat hingga 1,27 dB untuk SwinER. Baru untuk motion deblur itu datasetnya dari GoPro dan Height itu peningkatannya hingga 0,47 dB untuk SwinER. Nah, jadi hasil yang menunjukkan bahwa DKE pre-training dapat meningkatkan kinerja model secara signifikan, terutama untuk tugas biaya tinggi seperti di health, DRAN kompleks, dan motion deblur. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu sendiri, itu paper ini memperkenalkan paradigma pre-training baru atau yang disebut DKE yang dirancang khusus untuk vision tingkat rendah. DKE terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja berbagai tugas vision tingkat rendah, terutama untuk tugas-tugas dan perolehan data yang sulit. Jadi pendekatan ini membuka jalan baru untuk pre-training dalam vision tingkat rendah dan berpotensi menjembatani kesenjangan antara tugas vision tingkat tinggi dan juga vision tingkat rendah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.